Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air semua, semoga sehat dan semua juga bahagia. Yang jelas semua juga ada perubahan, baik itu umur kita, juga perkembangan ekonomi juga ada perubahan. Terutama perkembangan dunia porang loh. Dulur, dan kita juga nggak nyangka kalau cuma kebutuhan minyak goreng sebesar ini 26.000 lur. Bahkan sekarang pada pakai curah. Jadi minyak goreng kemasan seperti ini 26.000 yang biasanya cuma 12.000. Itu di luar prediksi kita. Jadi zamannya sekarang memang zaman sulit. Tidak hanya rakyat Ukraina dan Rusia yang perang yang sulit, ternyata di Indonesia juga sulit. Itu untuk kebutuhan minyak goreng saja langka. Padahal itu kebutuhan pokok lur. Yang seharusnya di era sekarang ini sudah nggak langka dan semua sudah mungkin. Padahal di Indonesia itu produksi kelapa sawit terbesar. Dengan berbagai alasan karena harga CPO tinggi dan sebagainya, itu cuma alasan pengelolaan saja. Tapi yang jelas untuk masyarakat kan harga minyak goreng tinggi atau enggak terjual atau langka atau enggak ada atau ditimbun. Tapi untuk CPO sendiri kan secara langsung kan kita enggak butuh CPO kan, butuh kita solar, bensin dan sebagainya. Dan sekarang ini juga terjadi di Porang lor. Porang yang 2-3 tahun terakhir ini harganya sangat tinggi, sekarang anjlok. Anjlok dikarenakan apa? Itu pasti ada sebab dan akibat. Untuk di tingkat petani dipersulit dengan register, walaupun mungkin register itu tujuannya baik, tetapi untuk petani sosialisasi, terutama petani yang baru awal dan bukan daerah sentra. Kalau daerah sentra kan register itu dilakukan oleh kelompok-kelompok, jadi petani sudah ada yang ngatur. Tapi kalau petani mandiri, daerah tersebut belum ada yang namanya kelompok-kelompok seperti itu kan, otomatis dia bikin sendiri semuanya. Dan tidak semua petani itu punya pengalaman di kantor-kantor untuk register itu. Jalan ke sana kemari secara administrasi itu kan kadangkala seorang petani itu di mana tempatnya dinas pertanian kabupatennya masing-masing itu ada yang nggak tahu, dan mereka juga ada yang di daerah pedalaman. Nggak semua petani itu ada di wilayah perkotaan lor. Jadi kalau bikin aturan itu harusnya ya bertahap lah, jangan bahkan berkembang isu kalau nggak diregister nggak laku. Ada isu kalau pakai pupuk kimia nggak laku, dan banyak jual bibit kata kalau nggak sertifikasi nggak laku. Jadi yang sesuatu yang mudah nggak usah dibikin sulit lah. Sesuatu yang sekarang itu pengaruhnya positif. Petani itu giat-giatnya menanam, malah yang tanam 2019 2018 itu sudah mulai panen perdana, malah harganya amblek. Bahkan untuk saat ini saja, Maret akhir ini belum ada kabar harga porang, walaupun sudah ada yang beli tapi di bawah standar sekali. Jadi sekarang ini ada yang beli itu cuma 2.500 R5, tapi ini bukan harga sebenarnya. Ini cuma pertolongan karena petani itu mungkin butuh dana, terus akhirnya ada solusi seperti itu.
di harga itu pun sebenarnya yang beli juga mir-mir, atau yang beli itu juga nggak untung. Karena apa? Porang masih muda. Begini dulur, sebenarnya kalau area Jawa itu standarisasi panen porang itu bulan 5 tanggal 15 sebenarnya. Tetapi karena kemarin itu musim hujannya maju, atau musim hujannya eh, apa namanya, lebih awal, jadi proses tumbuhnya pun lebih awal. Bahkan ini juga sudah dorman seperti ini. Pertanyaannya, apakah yang sudah dorman itu sebenarnya belum tua, Pak Po? Itu sudah tua, Lor. Karena orang itu cuma punya umur 5 bulan lah. Itu sudah tua. Tetapi karena hujan juga masih lumayan intensitasnya, jadi otomatis material tanah dan akar itu dan sebagian juga masih berdiri walaupun sudah menyusut pohonnya. Ini kebetulan saya bikin gambar di depan rumah saja karena ini habis hujan. Dulur, bahkan saat ini katak sudah mulai ada dan pembelinya cenderung lesu karena belum ada kepastian harga produksi. Dan memang saat ini katak masih katak basah lah istilahnya. Ini malah petani jual sak payune lur. Jadi dijual sak payune, bahkan harganya pun juga di bawah standar masih. Cuma ada yang 65, ada yang 60. Bahkan kalau butuh uang 50.000 pun dilepas. Itu karena saat ini juga situasi sulit, masa paceklik atau masa-masa sulit. Jadi belum ada panenan, jadi ya adanya itu yang dijual gitu. Dulur, kalau boleh berpendapat jujur, semenjak ikut campur pemerintah, saya pikir porang itu semakin kacau. Mungkin tujuannya bagus lah, tujuannya bagus, yaitu register, sertifikasi dan sebagainya itu. Tetapi itu malah di lapangan itu mempersulit petani dan mempersulit pedagang. Dan juga mungkin juga ada yang diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Tetapi sebenarnya kebijakan itu harusnya bertahap lah, bertahap. Jangan serta-merta baru semangat-semangatnya tanam sudah diterapkan kebijakan seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya landai-landai saja. Jadi di bawah tahun 2017, 2018 tuh, di bawah tahun itu aman-aman saja. Jadi landai-landai saja, walaupun porang harganya tertinggi cuma waktu itu cuma sekitar 6 ribuan. Bahkan di standar yang lama itu sekitar 3.000, 3.500, tapi landai enggak ada gejolak seperti ini. Setelah 2 tahun dinaikkan sampai 13-14 ribu, setelah itu turun malah drastis tahun 2021. Maka bahkan tahun ini kemungkinan juga enggak bisa sampai di atas 10 ribu. Itu kan membuat pusing petani, apalagi pedagang. Sebenarnya kalau petani sih enggak terlalu ngefek, tapi kalau pedagang harga enggak stabil, naik turun itu banyak pedagang yang gulung tikar. Baik itu dari pengusaha bibit maupun pengusaha yang bergerak di jual beli porang. Itu tahun 2021 itu banyak yang gulung tikar. Bahkan untuk tahun 2022 ini banyak yang kredit macet karena usaha porang itu. Jadi kan kasihan. Jadi kena inflasi semuanya. Dan semoga tahun ini ada titik temu dan mungkin juga seleksi mana petani yang bertahan dan mana yang petani tidak punya mental petani. Kalau petani kan terima. Tapi kalau petaninya bertahan tapi pedagangnya tidak bertahan, kan otomatis
juga kita saling membutuhkan lor antara petani dan pedagang. Walaupun saya petani dan aktivis petani tetap pro pedagang juga gitu loh, agar berkesinambungan dan untuk berjalan sama-sama baik seperti itu. Begitu dulur, kita semua sebatas bisa berusaha. Semoga lewat porang menjadi rezeki kita yang berkah. Semoga lewat porang seduluran kita semakin erat, dan semoga lewat porang hidup kita lebih baik lagi. Semoga lewat porang bisa menjamin atau memperlancar ibadah dan sedekah kita. Begitu dulur, salam sehat dan tetap semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.